Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah bisa bertemu kembali para mitra OSP dan peserta program SMA Subuh Menghafal Al-Quran di pagi yang penuh dengan keberkahan ini, di hari Idul Fitri, di hari kemenangan, di mana pada hari ini kita merayakan sebuah kemenangan, yaitu setelah kita mampu menjalankan perintah Allah berpuasa selama 1 bulan, kita menang dalam rangka menaati semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Maka mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang terbaik bagi kita, dan kita mohon kepada Allah agar semua amal ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk bisa bertemu Ramadan tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Mari kita awali dengan membaca suratul Fatihah sebagai pembuka pada majlis pagi hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah mengawali dengan membaca suratul Fatihah, dan sekali lagi mari kita terus berdoa kepada Allah agar kita diberikan oleh Allah keistiqomahan dan kemudahan untuk bisa menghafalkan Al-Quran, kemudahan untuk senantiasa tilawah Al-Quran, dan keistiqomahan untuk senantiasa mengkaji dan mentadabburi Al-Quran, sehingga insya Allah mudah-mudahan tidak hanya di Ramadan saja, tapi kita pun bisa istiqomah mempelajari, menghafal, dan mengamalkan Al-Quran di hari-hari yang lainnya. Dan mudah-mudahan Al-Quran yang kita baca, kita tadabburi, kita amalkan kelak akan menjadi penerang kubur kita dan menjadi wasilah syafaat bagi kita kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan melanjutkan program Subuh Menghafal Al-Quran pagi hari ini, dan kita akan masuk di ayat yang ke insyaallah kita akan melanjutkan ayat yang akan kita hafal pada pagi hari ini, yaitu di surat Al-Baqarah ayat ke-12. Dan sebelumnya munasabah dari ayat yang sudah kita pelajari kemarin, yaitu berkaitan tentang sifat-sifat orang munafik. Orang munafik ini adalah orang yang mayyaqulu amanna, yang mengatakan beriman, wa bil yaumil akhir, beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, wa ma hum bimu'minin, padahal hakikatnya di dalam hatinya mereka ini tidak beriman. Maka orang munafik ini justru adalah orang yang paling bahaya, karena mereka menunjukkan keimanan tapi sesungguhnya mereka menyembunyikan kekafirannya. Oleh karena itu perlu kita mengetahui apa tanda-tanda ciri-ciri orang munafik yang Allah
ceritakan di dalam surat Al-Baqarah. Dan sebelumnya mereka mengatakan bahwasanya mereka melakukan perbaikan di muka bumi, padahal sesungguhnya mereka itu sedang melakukan sebuah kerusakan. Di ayat ke-11, dan jika dikatakan kepada mereka janganlah kalian membuat kerusakan di bumi, mereka kemudian menyangkal dengan mengatakan innama nahnu muslihun, kami hanyalah sedang membuat perbaikan. Dan di ayat ke-12 yang insya Allah akan kita hafalkan bersama-sama, mari disimak. Saya akan membaca dan memberikan artinya. Saya akan membacanya dengan utuh ayat ke-12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ala ketahuilah, atau ala ingatlah, innahum sesungguhnya mereka, hum mereka, al-mufsiduna orang-orang yang berbuat kerusakan, walakin tetapi, la yash'urun la tidak, yash'uruna mereka sedang merasa, ya. Ala ingatlah, innahum sesungguhnya mereka, hum mereka. Jadi di sini menunjukkan bahwasanya ayat ke-12 adalah jawaban Allah terhadap pernyataan mereka yang mengaku-ngaku. Allah langsung membalas dan menjawab, ingatlah sesungguhnya mereka lah, karena ada dua dhamir hum di sini. Dalam kaidah dikatakan ketika ada dua dhamir menunjukkan sebuah penekanan. Innahum sesungguhnya mereka, hum mereka, maksudnya adalah sesungguhnya merekalah al-mufsiduna orang-orang yang betul-betul membuat kerusakan. Walakin dan tetapi, la yash'urun la tidak, yash'uruna mereka merasakan. Jadi mereka ini tidak merasa kalau sedang berbuat kerusakan, dan mereka mengaku-ngaku sebagai orang yang membuat perbaikan. Ya, saya ulangi lagi sambil kita hafalkan ya. Ala ingatlah, innahum sesungguhnya mereka, hum mereka, al-mufsiduna orang-orang yang berbuat kerusakan, walakin dan tetapi, la yash'uruna mereka tidak merasa, ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ingatlah bahwasanya merekalah orang-orang yang berbuat kerusakan, walakin la yash'urun akan tetapi mereka tidak merasa. Ya, kita ulangi lagi langsung dengan ayatnya sambil dihafal ya. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Jadi lamnya panjang karena dia adalah mad jaiz munfasil, ya, harokatnya harus lebih panjang daripada mad tabi'i, yaitu 5 harokat. Ala innahum, ini gunnah ya. Gunnah ini harus didengungkan sepanjang mad tabi'i. Innahum, haknya harus jelas. Innahum humul mul, ini harus jelas karena namanya idhar qamariyah. Idhar itu artinya jelas,
setiap ada alif lam bertemu dengan huruf-huruf qamariyah maka harus dibaca jelas alif lamnya. Tidak boleh humul, ini salah. Yang betul adalah humul mufsiduna walakil killa. Ini nun sukun bertemu lam ya adalah masuk ke dalam idgham bila gunnah. Idgham artinya masuk, bila gunnah tanpa dengung. Jadi nunnya tidak dibaca, langsung masuk ke huruf lamnya. Walakilla. Jadi bukan walakin la, tapi walakin la yash'urun. Aurun ini panjang, namanya mad arid bisukun, mad yang panjang yang disebabkan karena dia sukun. Baik, kita ulangi lagi. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ya. Selanjutnya di ayat ke-13. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu. Ya, boleh berhenti di sini kalau nafas kita tidak kuat. Kemudian diulangi dari qalu. Qalu anu'minu kama amanas sufaha. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Walakin la ya'lamun. Baik. Ayat ke-13 menunjukkan ciri lain dari orang munafik. Di samping mereka itu orang yang senantiasa merusak, tapi mereka tidak merasa. Selanjutnya orang munafik itu cirinya adalah jika diminta untuk beriman ya, seperti amanan nas, seperti imannya Anas ya. Anas dalam tafsir As-Sa'di dikatakan Anas ini adalah kembali kepada sahabat Rasulullah. Dan jika dikatakan kepada mereka berimanlah seperti para sahabat Rasulullah itu beriman ya. Kemudian apa yang dijawab ketika mereka diminta untuk beriman? Qalu, mereka menjawab, anu'minu, apakah kami akan beriman? Kama, sebagaimana, amana, imannya, as-sufaha, orang-orang yang kurang akal ya, atau orang-orang yang bodoh ya. Jadi saya ulangi lagi artinya, wa idza, dan apabila, qila, dikatakan, lahum, kepada mereka, aminu, berimanlah kalian, kama, sebagaimana, amanan nasu, berimannya para sahabat Rasulullah. Qalu, mereka menjawab, anu'minu, apakah kami akan beriman, kama, sebagaimana, amanas sufaha, berimannya orang-orang yang kurang akal ya. Jadi ketika mereka diminta untuk beriman ya, seperti imannya para sahabat, artinya apa? Mereka sudah mengatakan sebagai seorang mukmin, tapi keimanannya belum iman yang sempurna ya, maka mereka diminta untuk beriman seperti imannya para sahabat ya. Maksud di sini adalah untuk yakin dengan Rasulullah seyakinnya para sahabat, untuk yakin kepada Allah seperti yakinnya para sahabat. Kemudian mereka merasa bahwasanya itu adalah sebuah olokan, sebuah ejekan, sehingga mereka pun mengejek, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu akan orang-orang yang kurang akal itu beriman ya. Jadi mereka menganggap para sahabat itu adalah orang-orang yang kurang akal,
atau as-sufaha itu orang-orang yang bodoh, ya. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Ala, ingatlah, innahum, sesungguhnya mereka, hum, mereka, as-sufaha'u, orang-orang yang kurang berakal, walakin, dan tetapi, la ya'lamuna, mereka tidak mengetahui. Ala innahum humus sufaha'u wala, ya, jadi as-sufaha'u ini harus panjang karena mat wajib, ya. Ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Ingatlah bahwasanya merekalah orang-orang yang kurang berakal, walakin la ya'lamun, akan tetapi mereka tidak mengetahui, ya. Jadi langsung dijawab lagi oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang yang kurang berakal, ya, itu bukan orang-orang yang beriman dari kalangan sahabat Rasulullah. Orang yang kurang berakal adalah mereka itu sendiri. Sehingga kemudian diberikan innahum hum, dua domir yang berdekatan menunjukkan bahwasanya takkid penekanan yang orang kurang berakal itu adalah mereka, yaitu kaum munafik. Dalam tafsir Al-Wasit dikatakan mereka itu adalah orang-orang yang pintar sebetulnya, orang-orang yang punya pemahaman, tapi Allah mengatakan mereka orang yang kurang berakal karena mereka telah salah memilih jalan. Karena justru mereka telah mendustakan kebenaran. Maka mereka yang hakikatnya adalah orang yang pintar tapi tidak benar, maka mereka itu adalah orang yang kurang berakal. Karena kita diminta untuk mengikuti orang yang benar, ya, bukan hanya orang yang pintar saja. Karena banyak orang yang pintar, tapi tidak semua orang itu adalah benar. Banyak orang yang pintar, tapi sedikit yang benar. Maka kita diminta mengikuti orang yang benar, bukan orang yang pintar. Sehingga orang-orang munafik yang harusnya, yang hakikatnya mereka ini adalah orang-orang yang pintar, orang-orang yang terpelajar, Allah katakan mereka itu orang yang kurang berakal karena mereka telah salah memilih jalan, karena mereka justru mendustakan kebenaran, ya. Walakin la ya'lamun, dan mereka itulah orang yang tidak mengetahuinya tentang hakikat kekurang berakalan itu. Saya ulangi lagi sambil kita pertajam kembali makharijul hurufnya. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu, ya. Wa idza, za harus jelas, ya. Qi qaf ketika dia berharokat apapun harus tebal, karena qaf itu merupakan huruf isti'la yang artinya lidah harus ala, ya, harus diangkat, kemudian bunyinya harus lebih tebal, karena kalau tidak tebal akan mirip dengan kaf, ya, kira. Nah, ini tidak tebal, maka harus dibedakan kaf dengan qaf dengan menebalkannya. Qaila, qaila, ya. Lahum, haknya harus tebal. Aminu, ya. A mad tabi'i, mad badal, ya. Nu mad tabi'i, kama amana, ya. Jadi ada mad bertemu dengan fathah, ya, di lain kalimat, yaitu mad jaiz munfasil, maka harus juga dipanjangkan. Kemudian amanan nasu,
nanna, gunnah harus didengungkan. Kemudian qalu a mad jaiz munfasil harus panjang, lebih panjang daripada mad tabi'i. Kama amana ma'a juga harus panjang. Kemudian amanas sufaha, ya, jadi hamzah ketika dia waqaf maka dipanjangkan dulu haknya, ada coret panjang di sana, kemudian baru disukunkan hamzahnya. Ala innahum, ya, jadi panjang lai, kemudian as-sufaha'u, ini mad wajib, ya, mad wajib, sehingga harus dipanjangkan dalam semua riwayat. Kenapa dinamakan jaiz? Karena ada beberapa riwayat yang membaca pendek, seperti riwayat Warash, ya, ketika dia bertemu mad dengan hamzah, dia dibaca qasr munfasil seperti mad tabi'i. Tapi dalam bacaan Hafiz, ya, harus dipanjangkan. Tapi yang namanya mad wajib, maka semua qiraat mewajibkan untuk membacanya dengan panjang, ya. Walakin la ya'lamun, ya, mun ini dibaca panjang karena mempunyai hukum mad arid lis-sukun, panjang, lebih panjang daripada mad tabi'i karena dalam kondisi sukun karena waqaf, ya. Maka para peserta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dua ayat ini yang akan kita hafalkan pada pagi hari ini. Mari kita menghafalkannya terus-menerus dan berulang-ulang. Dan tentunya ayat-ayat yang sebelumnya jangan lupa untuk kita murojaah, ya. Ada sebuah metode yang disampaikan oleh guru-guru kami agar hafalan kita kuat, maka kita harus tasmi' kepada Allah Ta'ala. Hafalan kita distorkan kepada Allah lewat sholat sunnah. Kalau ketika sholat sunnah kita bisa menghafal dengan lancar tanpa ada kendala, maka insya Allah hafalan kita sudah kuat. Dan yang namanya murojaah itu kewajiban seumur hidup, ya. Dan orang yang mempunyai hafalan wajib mengulang-ulanginya dan akan berdosa kalau sengaja melupakannya. Oleh karena itu ayat-ayat sebelumnya mari terus kita murojaah, kita ulang-ulangi, dan disitulah kenikmatan orang yang mempunyai hafalan. Orang yang mempunyai hafalan akan terus mengulang-ulangi Al-Quran sehingga lisannya yang diucapkan adalah Al-Quran, sehingga lisannya yang diucapkan adalah sebaik-baik bacaan dan mendapatkan pahala yang besar dalam kondisi apapun, ya, ketika macet, ketika masak, yang diucapkan lisannya adalah Al-Quran. Karena dia mempunyai hafalan Al-Quran, maka dia mengulang-ulang murojaah dan ada pahala yang besar bagi mereka. Baik, kita ulangi kembali di ayat yang ke-11 sampai ayat ke-12 sampai ayat ke-13, ya. Sambil kita ulang-ulangi supaya kita hafal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha
Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Sadaqallahul azim. Dan poin pelajaran dari tadabbur dan tafsir dua ayat ini bahwasanya kita harus menghindar dari ciri-ciri orang yang munafik, yaitu mereka yang tidak merasa berbuat kerusakan. Mereka merasa hanya membuat perbaikan, tapi sebetulnya mereka sedang merusak. Yang kedua, mereka tidak mau diajari untuk beriman dengan iman yang terbaik, dengan iman yang maksimal. Yang terjadi adalah mereka mengolok-olok, mereka merendahkan orang yang beriman. Padahal innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya seorang mukmin dengan mukmin yang lain adalah saudara. Maka tidak boleh merendahkan satu dengan yang lainnya, tidak boleh merasa paling benar, tidak boleh kemudian menghina dan mengejek orang lain. Bahkan ketika ada saudara muslim itu salah, ya maka tidak boleh kemudian langsung tidak boleh langsung dihina, tidak boleh langsung diolok-olok atau dijauhi. Justru karena kita adalah saudaranya, maka kita harus membantunya dengan cara yang baik. Kemudian Allah pasti akan melindungi orang-orang yang beriman, sehingga Allah kemudian membalas pernyataan-pernyataan mereka langsung. Ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Ingatlah, sesungguhnya mereka lah orang-orang yang kurang berakal itu, namun mereka tidak mengetahui. Dan itulah yang terjadi. Orang-orang yang munafik, mereka lupa diri. Allah jadikan mereka lupa pada dirinya, sehingga mereka akan terbuai dalam kesesatan, dan mereka akan digiring syaitan untuk merasa benar dengan kesesatan itu, sehingga tidak merasa bersalah. Maka bahaya ketika ada orang yang tidak merasa bersalah padahal dia salah. Mudah-mudahan dua ayat ini bisa kita tadabburi, bisa kita hafalkan, dan bisa kita amalkan. Minimal dalam sholat sunnah kita murojaah, kita gunakan, kita ulangi terus menerus. Insya Allah akan menenangkan hati kita, menyejukkan jiwa kita. Karena ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan zikir Allah, yaitu Al-Quran, yaitu beristighfar, maka hati ini akan tenang. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf dan mewakili seluruh manajemen OSB memohon maaf sebesar-besarnya, khususnya di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, di hari Idul Fitri. Kami mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita semuanya. Taqabbal ya karim. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk orang-orang yang al-aid, orang-orang yang kembali kepada kesucian, wal faizin, dan orang-orang yang menang, yaitu menang di dunia dan menang di akhirat, mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terus istiqomah dalam program SMA Subuh Menghafal Al-Quran. Insyaallah besok kita akan lanjutkan, dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita membaca doa senandung Al-Quran. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nur
وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب